Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat sebuah implementasi jaringan komputer segmentasi VLAN dan routing dinamis OSPF menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Dayansa dari PT IB dengan NIM 23050974059. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang projectnya, yaitu Anda diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan yang Anda buat harus menerapkan VLAN untuk mensegmentasi routing dinamis OSPF untuk optimasi trafik jaringan. Selain itu, Anda harus melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi trafik. Dan untuk pengertian dan konsep VLAN, apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Secara singkat, VLAN memungkinkan pemisahan lalu lintas jaringan antar kelompok pengguna atau departemen untuk meningkatkan keamanan, efisien, dan pengelolaan jaringan. Dan implementasi dalam project yaitu VLAN 10 merupakan divisi IT dan VLAN 20 merupakan divisi keuangan, dan komunikasi antar VLAN memerlukan router atau switch layer 3. Manfaat: keamanan data lebih baik, mengurangi correlation domain, manajemen jaringan lebih mudah. Pengertian dan cara kerja OSPF. OSPF atau Open Support Force adalah protokol routing dinamis yang dihitung untuk menemukan rute terbaik jaringan basis IP. Secara singkat, OSPF bekerja dengan menghitung jalur tercepat base station menggunakan algoritma di Jogja dan sering digunakan di jaringan besar karena efisien, cepat beradaptasi, dan mendukung pengelompokan jaringan atau area routing. Cara kerjanya yaitu router kirim LSA, info netbound, dan cost link. Hitung support tree. Keunggulannya konvergensi cepat, dukungan VLCM dan CDR, dan authentication reduction. Desain topologi jaringan. Desain yang kita gunakan pada pembuatan proyek ini yaitu kita menggunakan 3 switch, 4 router, dan partisi, dan partisi terbagi pada 2 PC per VLAN. Fungsi setiap komponen yaitu switch menghubungkan PC dalam setiap VLAN, router routing antar network dengan OSPF, PC, and device dalam VLAN 10 dan VLAN 20, yaitu inter-VLAN communication, router on static atau switch layer 3 sebagai gateway antar VLAN. Target simulasi yaitu jaringan departemen dan routing efisien. Dan skema pengelamatan IP dan subnetting yang kita gunakan yaitu ada 3, yaitu untuk VLAN 10 bagian IT kita menggunakan 192.168.14.10 dan VLAN 20 kita menggunakan 192.168.59.1.1110, dan router gateway-nya yaitu menggunakan 19.168.5.1. Keuntungannya yaitu terorganisasi, fleksibel, pemisahan jelas. Dan implementasi inter VLAN routingnya yaitu untuk yang pertama yaitu pada routernya yaitu satu interface fisik router dibagi menjadi sub interface yang terakhir VLAN berbeda. Sub interface sebagai default gateway untuk VLAN, dan untuk switch-nya yaitu membuat switch virtual interface atau SVA per VLAN. Routing dilakukan secara hardware lebih efisien, performa lebih baik dibanding routing software. Konfigurasi yang diperlukan: VLAN creation di switch, transport configuration, default gateway attachment per VLAN. Dan nanti akan kita uji coba ping antar PC dalam VLAN yang sama dan ping antar PC VLAN berbeda. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian Cisco Packet Tracer untuk membuat projectnya. Yang kita butuhkan awal-awal yaitu kita butuh routernya sebanyak 2 unit, dan kita bisa menambahkan
switch-nya kita pakai yang 2960 sebanyak 3 unit. Dan sekarang kita akan mengambil PC-nya 2 unit per VLAN-nya. Dan sekarang kita akan menghubungkan router 0 ke router 1 menggunakan automatic just connection type. Kita hubungkan, dan ini juga kita hubungkan ke switch, dan switch 1 kita hubungkan ke switch 0, dan juga jangan lupa juga switch 2 nya kita hubungkan juga. Dan untuk PC 0 kita hubungkan ke switch 1, dan PC 1 juga kita hubungkan ke switch 1, dan selanjutnya pun sama. Dan untuk kita awalan kita akan men-setting pada switch yang bagian tengah ini, ada bisa dikatakan switch 0-nya. Kita masuk config aja, kita masuk ke VLAN database dan kita buat VLAN-nya, yaitu untuk VLAN yang pertama yaitu kita buat untuk VLAN 10 dengan nama IT. Kita tambahkan, dan kita buat VLAN 20 untuk keuangan. Tambah, dan setelah tambahkan sekarang kita akan konfigurasi room-nya antar VLAN-nya. Kita masuk ke fast internet 1, dan untuk di sini kita mengupdate room. Untuk step ini kita lihat pada kabel ini terhubungnya pada bagian yang mana. Kita lakukan juga di fast internet 2, kita mode room, dan fast internet 3 juga kita mode room juga. Ini untuk fast internet 1 itu ke router, dan fast internet 2 ke switch 1, dan fast internet 3 ke switch 2, dan semuanya kita mode room semua. Setelah itu kita akan masuk ke bagian switch. Pada switch 1 kita masuk ke config, kita masuk VLAN database lagi, kita buat namanya VLAN numbernya 10 dan namanya IT. Kita add, dan untuk di sini kita setting untuk fast internet satunya term sama seperti tadi, dan untuk fast internet 2 nya kita mode akses, dan kita jangan lupa kita pilih di bagian ininya, kita pilih yang IT, dan sudah terpilih. Dan untuk fast internet 3 nya juga jangan lupa kita pilih yang bagian IT, dan sudah untuk switch satunya sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke switch 2, kita pilih config lagi, kita pilih VLAN database, kita tambahkan VLAN namanya 20 dan namanya keuangan, dan kita klik add, dan sudah ketambah. Dan kita masuk ke sini lagi, kita lihat sudah mode room, kita bisa ganti ini namanya menggunakan VLAN 20, dan ininya juga menggunakan VLAN. Untuk thanks limitnya kita biarkan saja, maaf tadi ada keliruan, kita biarkan 10. Dan untuk aksesnya switch 2 bagian ini kita juga atur di keuangan, karena VLAN-nya yang ini, dan untuk ini juga kita atur ke keuangan, dan semuanya telah kita setting switch-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke router untuk settingannya.
Bisa kita masuk ke config dulu. Untuk flash internet kita bisa hidupkan, dan kita bisa mengisikan serialnya untuk IP nya masuk ke router 0 dan router 1 nya kita isikan terlebih dahulu menggunakan IP yang sebelumnya kita gunakan, yaitu menggunakan IP 192.168.5.1 dan subnetnya kita biarkan, dan clock type-nya kita ubah menjadi 6000, maksud saya 64.000, dan kita klik on. Dan selanjutnya kita setting di router sebelahnya, yaitu router 1. Kita masuk config dan kita masuk ke serial, kita on kan, dan kita pilih clock rate-nya 64.000, dan kita isi IP nya dengan seperti yang awal tadi. Dan namun di sini ada perbedaan, yang sebelumnya menggunakan titik 1 sekarang titik 2, dan subnetnya kita samakan ke 25, dan selesai. Kita selanjutnya router lagi ke router 0, kita setting masuk ke CLI. Kita exit pintu ini, dan setelah masuk di bagian sini kita setting bagian subinterface nya untuk VLAN 10, yaitu kita ketik interface Ethernet. Selanjutnya kita konfigurasi pada bagian subinterface nya untuk VLAN 20. Di sini IP address-nya menggunakan 59.20. Setelah itu kita akan konfigurasi bagian OSPF-nya. Untuk settingannya sudah selesai, tadi ada beberapa kesalahan, dan selanjutnya kita masuk ke router 1 untuk settingan CLI nya, OSPF nya.
Setelah kita melakukan setting OSPF nya, sekarang kita setting IP setiap PC-nya terlebih dahulu. Tadi masuk ke IP konfigurasi. Untuk bagian ini kita menggunakan IP sebagai berikut. Ada sedikit kesalahan lagi, dan berikut IP-nya kita copy dan default gateway-nya kita pakai seperti ini. Dan kita tutup, kita lanjutkan ke PC 1 desktop IP konfigurasi, dan masukkan ganti sedikit bagian belakangnya. Ini sudah selesai untuk VLAN 10 nya konfigurasinya. Kita masuk ke PC itu untuk konfigurasi pada VLAN 20. Yang ini menggunakan 59 dan 110, dan ini sama. Kita masuk ke PC 3 selanjutnya. Kita masuk ke konfigurasi. Sudah kita setting. Mari kita coba pin di PC 0. Kita coba sama VLAN-nya, kita bisa dikatakan VLAN yang sama. Kita ping dan berhasil, tidak ada kesalahan. Kita cek juga pada VLAN 20 sesama, kita cek sesama VLAN-nya apakah berhasil juga. Dan berhasil tanpa ada kesalahan. Kita cek ulang bila di sini untuk PC 0 akan melakukan ping ke PC 3. Kita coba. Apakah bisa? Ada kesalahan, kita ulang lagi, dan tanpa ada kesalahan dan kita lakukan hal sebaliknya di PC 3. Kita uji coba untuk ping ke PC 0. dan berhasil tanpa ada kesalahan. Dan kita uji coba menggunakan simulation, menggunakan sebuah PT untuk melihat alur jalannya sebuah program
jaringannya. Kita coba sesama VLAN terlebih dahulu. VLAN 10 kita lihat jalannya. Dan berhasil. Dan kita coba uji coba juga C2 ke PC3. Dan berhasil tanpa ada kesalahan. Sekarang kita akan lihat bila alur jalannya kalau antar VLAN. Dan berhasil. Sekarang kita akan mencoba melihat OSPF nya bisa kita masuk ke router 1, router 0 maksud saya, masuk. Kita exit untuk keluar dari config dan kita bisa cek di sini. Kita ketik show IP OSPF neck port, maka akan muncul IP nya seperti ini. Dan kita minimize, kita lihat di router 1 OSPF nya. Dan kita bisa ketik show IP route OSPF, maka akan muncul kedua OSPF di kedua VLAN, yaitu yang atas yaitu 192.168.14.0 merupakan VLAN 10 dan 192.168.59 merupakan VLAN 10. Dan kita bisa juga melakukan uji coba ping di routernya, router 0 ke router 1. Kita uji coba. Dan berhasil, sesama router saling terhubung juga. Bila kita sambungkan seperti ini. Untuk ini networknya di router, network OSPF nya di router 0, dan di bagian sini router 1 akan menampilkan stack OSPF VLAN nya, dan di sini OSPF router 1 nya. Baik, kita telah membuat sebuah desain topologinya dan berhasil mengonfigurasi OSPF nya. Kita kembali ke PPT dan kita telah melakukan uji analisis trafik jaringannya. Dan dapat disimpulkan, implementasi VLAN dan OSPF berhasil meningkatkan performa dan efisien jaringan dengan segmentasi lalu lintas yang efektif, routing optimal, dan komunikasi antar departemen yang lancar, keamanan, kinerja, skalabilitas, dan reliabilitas jaringan turut meningkat. Proyek ini juga memberikan pemahaman praktis tentang konfigurasi VLAN, OSPF, dan desain jaringan enterprise yang efisien. Sekian video demo project dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.